gimana jadinya kalau Fortuner ini jadi Lexus. Nanti tampilan akan berubah total dari yang sebenarnya grillnya pendek jadi grillnya panjang dan masif ya. Mobil untuk harian dari Madura ke Semarang, Madura ke Semarang, ke Gubuk, muter-muter terus. Yang udah kita upgrade di bagian interiornya dengan mengutamakan kenyamanan dan eksklusivitas. Kalian bisa lihat di sini, interior di bagian tengah pun juga sangat-sangat nyaman dengan adanya VIP table seat seperti ini. Halo guys, salam modif Garuda Jaya guys. Kali ini kita lagi kerjain ya. Untuk Fortuner ini, Fortuner lama 2018, kita mau upgrade jadi yang Lexus. Ini kalau kalian lihat, ini kondisi sudah setengah-setengah dimodif, cuman ownernya pengen ke kita katanya dimodif biar cakep lah. Gimana caranya dimodif biar lengkap, biar cakep, dia pengen serahin ke kita. Nah, karena waktunya pendek, ini ownernya kebetulan dari luar kota, dan sekarang ini dia cuma punya waktu 4 hari, 5 hari. Dia bilang apapun yang bisa bikin cakep, kita bikin cakep lah, tapi sesuaiin sama budgetnya. Oke, kita coba diskusikan, kita coba rincikan, dan akhirnya kita temukan setup yang pas. Jadi kita akan kerjakan full seperti biasa dari eksterior, interior, dan kaki-kaki. Tapi karena waktunya pendek, pasti partsnya pun juga disesuaikan ya. Jadi kita mau lihat dulu dari eksterior. Kenapa kita bilang jadi Lexus? Karena unit ini yang sebelumnya dia VRZ lama, kita akan rubah ke model Lexus. Nah, nanti kalau kalian lihat bumpernya dari sini, nah, ini merupakan bumper Fortuner dengan model Lexus yang grillnya pun nanti juga sudah full Lexus. Nah, nanti kita akan rubah si warna dari grillnya yang biasanya banyak chrome-nya, kita rubah ke hitam biar tampilannya lebih gahar, lebih garang. Ya, bumper lama ini nggak kita pakai. Headlampnya pun juga nggak kita pakai guys. Nanti headlamp pun juga akan kita ganti pakai headlamp kita yang baru. Nah, ownernya request headlamp ke kita yaitu headlamp Legender dengan fitur RGB, jadi dia bisa ganti-ganti warna dan sebagainya dengan enak, dengan mudah. Ya bisa rubah lewat handphone aja dengan simple. Kita nanti akan fit in kan ke unit Fortuner ini ya. Nanti kita akan pasangin semua. Fog lamp kita juga akan pasangin semua dengan bumper yang baru ini. Nah, nanti tampilan akan berubah total dari yang sebenarnya grillnya pendek jadi grillnya panjang dan masif ya. Nanti kita akan proses, ini lagi mau kita proses untuk rakit, fitting, dan nanti kita akan pasang di unit ini. Nah, ini udah kita bongkarin semua dan kita udah ada upgrade untuk Hurricane XCS juga di sini. Ini kita tambahkan untuk Hurricane XCS ini biar lebih enak untuk kelistrikan, biar lebih enak, lebih nyaman. Pastinya BBM lebih irit dan tarikan juga lebih jos. Dan selain hanya kita upgrade bumper, kita upgrade juga di interior guys. Nanti kita akan rubah joknya. Kita akan rubah pakai jok yang ala-ala GR sudahan. Velg nanti tetap pakai aslinya aja, nggak kita ganti apa-apa. Cuman suspensinya ini kalau kalian lihat ini masih standar guys. Ini masih 10 jari sempit lah ya. Nah, nanti kita akan bikin jadi dia kurang lebih sekitar 6 jari sempit. Jadi biar fitmentnya bagus depan dan belakang, rapet ya. Kemudian kita ganti juga untuk shocknya biar nyaman karena waktunya pendek juga, jadi kita ganti semua. Kemudian bodinya kalau kalian lihat ini udah kusem banget guys. Nah, kusem kayak gini, ini debu semua. Kita akan coating, kita akan poles semua, kita akan coating jadi hasilnya bisa kinclong ya. Nanti kita mau proses unit ini nggak sampai situ aja, tapi ada parts-parts lainnya seperti parts-parts chrome ini kita akan bikin semuanya ini jadi black chrome juga ya. Nanti kita sama-sama tunggu karena waktunya mepet. Dalam waktu 5 hari jadinya gimana dan hasilnya seperti apa, kita intip sama-sama prosesnya satu persatu. Dan nanti kita lihat kalau bumper ini sudah mulai di fitting ke Fortuner ini guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri berubah total guys dari yang sebelumnya itu standar banget ya, VRZ TRD yang basic, kita rubah jadi Lexus style seperti ini. Waktu 7 hari itu bukan waktu yang panjang guys untuk upgrade kayak gini ya. Butuh waktu pastinya. Ini kita juga
kerjain kemarin sampai lembur malam-malam, tapi ya kita juga puas lah, hasilnya juga maksimal. Ownernya tadi juga di workshop juga cocok lah, lihat hasilnya juga bener-bener gagah, beda banget sama yang standarnya ya. Ini kita rubah apa aja dari unit ini karena ownernya pengen untuk daily, ini mobil untuk harian dari Madura ke Semarang, ke Gubuk, muter-muter terus, jadi otomatis kita harus kasih yang suspensi yang oke. Tampilannya nggak boleh bikin malu karena ownernya ini juragan rokok guys, jadi harus kita kasih yang mewah ya. Ini kita setup di bagian depannya bukan pakai Legender atau GR, tapi ini kita pakai model Lexus seperti ini. Full set sampai ke listnya ini kita kasih yang warna black chrome semua, list chrome-nya. Kalian bisa lihat tampilannya seperti apa. Grill tengahnya yang sebelumnya dia warna abu, kita bikin warna hitam glossy biar sama seperti bodinya. Dan repaint grill gini nggak gampang guys, karena kecil-kecil satu persatu. Tapi kalian bisa perhatikan repaintnya bagus, presisi di sudut semua guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini satu persatu kita repaint semua, emblem kita bikin smoke juga, dan hasilnya merata banget ya. Full set sampai ke bagian alis di bagian headlamp sini. Nah, ownernya nggak pengen pakai headlamp GR, dia pengen pakai headlamp Legender. Kita kasih yang headlamp Legender, tapi dia request guys, saya maunya RGB. Oke, kita kasih yang RGB seperti ini. Tampilannya tetap Legender, tapi bisa full RGB kayak gini ya. Merah di bagian DRL-nya, di bagian biletnya ini pakai double bilet. Kemudian bumper Lexus ini udah full set dengan adanya DRL di bagian depan. Nah, DRL ini juga bentuknya L kayak gini, warnanya putih biasa aja, LED nyala. Sudah include juga dengan bagian fog lamp-nya guys. Nah, untuk pengerjaan headlamp kayak gini ini kita kerjakan semua satu-satu. Kita ganti LED-nya, kemarin sempat ada problem LED kanan kiri nggak sama nih. Bongkar lagi, kita kerjakan lagi sampai benar-benar sama ya. Untuk bagian bumper kalian bisa lihat juga ini rapi, rapet ya. Ini kita kasih untuk bracket bumper custom dari kita, karena Fortuner ya memang penyakitnya guys, bumpernya mudah lepas guys, bumpernya mudah ngangkat. Ini semoga aman semua ya, mudah-mudahan semuanya oke. Ini kita ganti untuk bracketnya, pakai khusus dari bracket dari kita, jadi dia masuk ke bagian chassis langsung seperti itu ya. Rapi, presisi semua. DRL bawah ini juga udah dibikin jadi yang RGB seperti ini, jadi ini atas dan bawah ini full RGB semua. Nah, untuk bumper Lexus ini memang kelihatannya lebih agresif, lebih galak, lebih banyak sudut-sudut tajamnya, tapi tampilannya kalau kalian lihat ya bener-bener kelihatan beda banget sama Fortuner standarnya. Atas ini kita kasih hood molding biar sama seperti bagian bawah. Nah, kalau kita geser ke samping, kenapa kita pakai warna black chrome? Karena velgnya ownernya pakai warna black chrome. Kebetulan ini pakai ban standar, tapi velgnya ownernya udah ganti pakai model-model ala Lenso Viper seperti ini, warnanya black chrome ya. Udah terpasang juga, ini ownernya udah pasangin sendiri. Kita cuma adjust di bagian kaki guys. Nah, bagian suspensi ini udah kita pendekin jadi 5 jari untuk bagian shock dan springnya. Jadi 5 jari longgar, yang belakang itu kita kasih sekitar 7-8 jarian semua. Ini kalian bisa lihat fitmentnya seperti ini, rapi, bagus ya, enak banget untuk dilihat. Untuk harian pun juga rekomen banget. Tadi kita sempat coba juga enak guys, gak ada nyangkut, gak ada gesrot, jadi kalian gak banyak pemikiran ya. Shocknya ini dan pernya kita ganti pakai yang impor dari Thailand juga, fitmentnya seperti itu ya. Untuk over fender ini yang sebelumnya dia berwarna hitam doff, kita bikin jadi warna hitam glossy seperti ini. Jadi tampilannya sudah full hitam gloss dari depan, samping sampai ke belakang. Kemarin sempat datang itu dari kondisi footstep ini rusak-rusak semua guys sampingnya. Kita bongkar, kita adjust semua, kita sesuaikan sama bentuknya, dan kita bikin warna hitam gloss, jadi tampilannya bisa rapi kayak gini. Body kit samping nggak lupa kita tambahkan juga biar connect dengan adanya over fender, langsung connect ke bagian body kit sampingnya ya. Jadi tampilannya udah nyambung bagian sampingnya. List kaca juga udah kita ganti pakai yang black glossy juga. Untuk bagian cover spion kita rubah dengan motif heksagonal ya. Sebelumnya ownernya memang udah modif beberapa part, cuman ada hal yang kurang memuaskan, jadi dia pengen oke lah kita restorasi aja jadi ganteng kayak gini ya. Talang air yang sebelumnya dia TRD kita ganti pakai talang air yang GR juga, original dari GR, depan dan belakangnya semua. Dan kita mau lihat ke bagian belakangnya guys. Nah guys, kalau dari bagian belakang ya sama juga cakep ya. Ini udah kita upgrade jadi Lexus style juga. Body kit full set kita ganti pakai body kit Lexus style kayak gini, dan kita black out juga ya sama seperti depannya. Jadi list chrome-nya ini kita bikin full black semua. Nah, sebelumnya seal plate-nya udah ada guys, tapi karbon dan udah pecah-pecah. Kita ganti pakai seal plate yang biasa seperti ini dari kita, yang plastik, jadi kuat. Untuk baret-baret pun juga lebih enak ya, nggak masalah kita masukin barang dan sebagainya, itu juga oke banget, no problem sama sekali. Nah, dari stop lampnya pun juga udah kita ganti pakai model M4 ya. Ini model terbaru dari kita ya, mungkin jarang banget yang pakai. Salah satu yang pakai itu kita yang terutama juga. Tampilannya pun ini kalau kita matiin semua hitam guys, semua smoke. Tapi kalau kita nyalain baru kelihatan ada list mainnya seperti ini ya. Tampilannya benar-benar kelihatan garang, gagah. Nggak kerasa lagi kalau ini sebenarnya itu Fortuner guys. Kerasanya ya kayak LC dan lain-lain, karena di bagian tengah ini dia udah nyambung semua. Nah,
terang di tengah udah kita cabut semua, dan kita kasih untuk emblemnya ini warna black glossy ya. Dengan stop lamp seperti ini, kombinasi body kit, kombinasi stop lamp dan emblem gini, jadi bikin bagian belakangnya ini kelihatan gagah banget. Nah, untuk body kit belakang ini sama seperti depan guys, dia banyak lekukannya, banyak sudut-sudut tajamnya juga. Dan di bagian tengah ini ada brake light-nya juga yang pastinya aman, nggak membuat pengendara terganggu, hanya sebagai reflektor aja untuk menandakan ada unit di depan kalian, seperti itu ya. Kalian bisa lihat tampilannya kayak gini, ada honeycomb-nya seperti ini, kalian bisa lihat ya tampilannya kayak gimana. Selain body, kita upgrade juga suspensinya, ini juga udah kita upgrade di unit ini. Kita pakai setup yang simple, basic, terjangkau juga ya. Ini kita upgrade di bagian shock dan pairnya pakai yang biasa, yang regular size juga. Jadi shocknya ini pakai yang adjustable, kita bisa atur keras empuknya, dan pairnya ini sudah stagnan guys. Jadi dia nggak bisa dipendekin atau ditinggiin, tapi dia udah flat depan dan belakang. Ini kalau kalian lihat nanti dia depannya jadi 5 jari, belakangnya dia jari 7 atau 8 jari ya. Untuk harian masih enak, untuk harian masih nyaman, nggak gesrot-gesrot yang penting, dan nggak bikin kalian ribet guys ya. Karena udah setup seperti ini, udah nyaman, udah enak, udah soft juga ya. Untuk harian udah oke banget. Dan kita tambahkan untuk adanya balance arm depan dan belakang biar unit ini nggak limbung. Bisa untuk jalan jauh ataupun jalan kota-kota guys. Nah, karena unit ini cukup tinggi, itu harus banget untuk ditambahkan balance arm itu biar unit kalian nggak goyang. Kemudian penambahan juga untuk bagian suspensi shock breaker ini kita tambahkan biar unit ini bisa maksimal dan nggak bikin malas untuk dipakai harian. Kemudian untuk parts-parts ini semua udah terpasang, dan list kaca pun nggak lupa kita bikin jadi hitam glossy. Nah, untuk interior guys, karena mobil ini modifnya cukup pendek waktunya, kita dikasih waktu pertama 5 hari guys, cuman ini 7 hari lah biar pas ya. Jadi interiornya cuman kita retrim untuk joknya, ini kita retrim semua full set, depan belakang sampai ke baris ketiga semua udah kita retrim, jadi udah rapi. Kalian bisa lihat di sini juga ya tampilannya kayak gimana ya. Untuk joknya udah kelihatan fresh dengan adanya aksen merah juga, jadi lebih kelihatannya lebih sporty juga. Door trim nggak lupa kita retrim juga, plus setirnya pun ini juga sudah kita retrim guys. Nah, setirnya ini kita retrim pakai material yang sama seperti seatnya, sama-sama OEM material. Jadi kalau kalian lihat nanti tampilannya dari setir, dari joknya itu sama persis ya. Dan waktunya ini pendek, karena waktunya pendek selain kita upgrade full set kayak tadi, kalian juga bisa lihat untuk coatingnya ini udah kita coating guys full set. Jadi kita coatingnya pakai yang 2 layer aja di unit ini, pakai yang gold series yang 2 layer. Kalau kita kerjakan coating pun juga nggak asal kita tembak coating selesai, nggak, tapi kita poles dulu, kita paint correction sampai bisa mulus. Kemarin kalian mungkin lihat before-nya kusam banget, kucel banget ya. Kita cek, kita pegang aja kasar banget guys. Kita paint correction dulu sampai habis. Kemarin malam kita sampai jam 9 untuk beresin mobil ini. Kita polesin semua, stiker kita cabutin, kita bersihin semua, dan akhirnya sudah kinclong kayak gini ya. Ini kita coating pakai yang 2 layer aja, kacanya pun juga kita scrub dan kita coating. Jadi kalau kalian lihat tampilannya udah cakep ya, udah kinclong lagi. Interior nggak lupa juga udah kita detailing juga. Nah, seperti yang tadi udah kita sempat jelasin di depan, bagian pengecatan ini kita kerjakan semuanya dengan rapi guys. Jadi bener-bener catnya itu mulus, rapi ya, flat, gak ada yang gelombang-gelombang, dan bikin tampilannya mungkin agak kurang ya. Kalian bisa lihat pengerjaan cepat kayak gini, hasilnya juga maksimal. Terima kasih juga buat ownernya yang sudah datang jauh-jauh dari Gubuk, dari Madura juga, tapi sekarang banyak tinggal di Gubuk. Dan ini sekarang unitnya dimasukin ke Garuda Jaya ya. Nah, ini kita juga punya guys Fortuner yang barusan masuk juga di sore harinya, dan kita udah kerjakan untuk bagian upgrade di interiornya ya. Kita upgrade-nya apa? Ini unit baru 2025 yang udah kita upgrade di bagian interiornya dengan mengutamakan kenyamanan dan eksklusivitas. Kalian bisa lihat di sini, interior di bagian tengah pun juga sangat-sangat nyaman dengan adanya VIP table seat seperti ini yang cukup lebar dan cukup gede. Kalian bisa lihat ya. Ini di sini ada wireless chargingnya, kita tinggal letakkan HP kita di sini, dia udah langsung akan wireless charging. Di sini juga ada mirror dan bisa dilipat seperti ini. Cup holder pun juga sudah terpasang dengan rapi guys. Nah, untuk engselnya pun kalian juga bisa lihat nih kuat banget dan kokoh banget di Fortuner ini, dan nut-nutnya pun rapet dan bagus guys. Nah, ini kita sesuaikan. Ini kebetulan mobil kedua yang dipasangin sama ownernya dengan adanya VIP table seat seperti yang di depan kita ini guys. Nah, pemasangannya semua plug and play. Dari bagian rangkanya kita pasang dengan mudah, benar-benar nyaman untuk kita buka laptop, kita untuk makan dan sebagainya. Benar-benar optimal banget dan eksklusif banget ya. Ambience light di bagian samping pun juga udah terpasang sesuai dengan bentuk dari si meja ini, dan adanya aksen karbon glossy di bagian atasnya guys. Nah, untuk VIP table seat ini karena kita menambahkan adanya leg rest, jadi kalau memang untuk bagian tengah ini pengen dibuat santai, kita bisa santai-santai menggunakan
leg restnya aja guys, seperti ini. Kita bisa undurin joknya dan kita bisa nyantai aja ya. Tapi kalau enggak, kita bisa lipat juga leg rest ini dengan sangat mudah, sehingga legroom kita juga masih lebar ya. Jadi itu ada jadi dua opsi bagi ownernya. Juga pengen mungkin ada tambahan leg rest di bagian tengah sini, kalau untuk kita nyantai itu juga bisa, atau hanya digunakan sebagai table seat pun juga bisa. Nah, untuk table seat ini tidak hanya kita bisa aplikasikan di Fortuner aja, tapi kita juga bisa aplikasikan juga di mobil-mobil lain, kayak contohnya Innova Reborn, Innova Scenic, Alphard, dan mobil-mobil lainnya guys. Semua mobil kita bisa aplikasikan ini sampai ke Hiace Premium. Nah, kita juga tambahkan adanya peredam full set juga untuk mobil ini, sehingga bisa kedap dan nyaman di bagian depan, di bagian samping, sampai ke bagian lantainya kita tambahkan semua. Jadi mobil ini juga sudah nyaman banget. Plus adanya juga premium ambient slide dari Garuda Jaya ya. Ini OEM PNP untuk Fortuner, pengerjaan hanya 4-5 jam aja. Yang lama tinggal kita lepas panelnya, pasang yang baru, dan kita harus perhatikan guys, pasang ambient light itu nggak bisa asal-asalan dengan mudah aja. Karena kalau kalian pasang dengan mudah aja atau asal-asalan, pasti di deck kalian samping ini bunyi-bunyi guys. Nah, bunyi entah bracket gak kuat, entah mur yang gak kenceng, klip-klip yang gak kenceng ya. Itu harus diperhatikan secara detail dan secara lengkap sesuai standar dari Garuda Jaya. Jadi mobil ini keluar semua sudah sesuai SOP dari kita. Dari bagian depan, dari bagian belakang, ambient light-nya udah terpasang semua. Dari bagian head unit, dari bagian kisi AC kanan kiri, semua udah terpasang dan benar-benar tampilannya premium. Untuk warna kita bisa rubah-rubah aja menggunakan tombol yang ada di bagian depan, sesuai dengan referensi dan keinginan ambience dari owner Fortuner ini ya. Nah, jadi mode Fortuner itu bisa simple, bisa full set, bisa juga bertahap seperti contohnya unit ini. Pengerjaan hanya simple, beberapa hari aja udah dapat VIP table seat, udah dapat peredam full set, udah dapat juga untuk premium ambient slide. Simple dan sangat-sangat terjangkau ya. Jadi buat kalian yang pengen mode Fortuner kalian, yang mungkin lagi ambil Fortuner baru, kita bisa siap sulap mobil kalian ya. Hilux, Fortuner, LC, kita bisa upgrade semuanya. Dan kalau kalian pengen Fortuner kalian itu fresh dan beda dari yang lain, kita bisa upgrade ke model yang Travo, model 2027 yang belum pernah dipakai orang sebelumnya. Jarang banget kita juga kerjakan baru-baru ini, dan partsnya itu cepat banget sold out guys. Jadi buat kalian yang pengen untuk Fortuner kalian jadi yang awal-awal dan jadi nomor-nomor pertama yang menggunakan kit Travo dari kita, kalian langsung kontak kita siap sulap mobil kalian ya. Jadi buat kalian yang ada di luar kota, terima kasih sudah selalu nonton video kita dan support kita. Plus kalian juga yang ada di luar kota yang pengen modif di workshop kita, gimana caranya? Tinggal kontak kita aja, WhatsApp, nanti kita bisa obrolin langsung semuanya. Konsepnya pengen dibikin gimana, kalian DP, kirim mobil ke sini, kita siap bikin mobil kalian cakep dan kita pulangin ke lokasi kalian ya. Prosesnya nggak mudah guys, satu persatu kita kerjakan. Seperti mobil ini keluar, kita juga harus menggunakan SOP yang bagus, SOP yang pas dari standar kerja dari Garuda Jaya. Jadi semuanya mobil yang keluar dari kita, semua udah kita tes jalan, mau simple mau full set, itu semua kita sesuaikan konsep modifnya sehingga bisa sesuai dengan keinginan kalian untuk bagian modifikasinya ya. Terima kasih guys udah nonton video kita. Jangan lupa buat kalian yang pengen modif mobil kalian, langsung kontak kita aja di yang ada di bawah atau follow ke Instagram dan TikTok kita guys. Terima kasih guys, see you and goodbye.